Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Alhamdulillah, para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya. Tentunya masih dalam program yang terus mengajak kita untuk menambah wawasan keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan meningkatnya iman kita, Allah angkat derajat kita menjadi manusia yang mulia di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, insya Allah tema pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas terkait profesionalisme dalam pekerjaan. Alhamdulillah, tadi di awal kita sudah sama-sama bersolawat bersama tim Nasyid Zufairah, pimpinan Bunda Mugi Zainal. Masya Allah, sangat luar biasa, menyentuh hati sekali. Dan terima kasih tim Nasyid Zufairah yang telah memimpin solawat. Mudah-mudahan solawat yang kita bacakan tadi menambah keberkahan pada acara kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kali ini kita juga ditemani oleh jamaah dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro, pimpinan Ustazah Santi Kusrini. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semua ibu? Sudah lama bu menunggu? Sudah? Sekian lama ibu menunggu untuk menuntut ilmu. Bukankah kita telah berjanji ngaji di Serambi Islami? Masya Allah. Ini saya takut disawer nih Ustaz. Insya Allah ya Bu, nunggunya ibu di sini, mudah-mudahan Allah catat sebagai nilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bersama kita juga sudah ada Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz, kesibukan lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita pada hari ini yaitu tentang profesionalisme dalam pekerjaan Ustadz. Menurut pandangan Ustadz seperti apa nih Ustadz terkait Penting sekali ya, penting sekali dalam setiap pekerjaan gitu ya. Kita bisa memposisikan bagaimana mestinya. Kan profesional ya, ketika memang harus seperti ini posisinya disesuaikan. Harus seperti ini, maka setiap apapun pekerjaannya harus ada sisi profesionalitas. Iya, termasuk Ustadz sebagai pembaca Al-Quran ya Ustadz ya. Betul. Qori membacakan tilawah dengan baik itu menunjukkan sikap yang profesional tentunya Ustadz. Betul. Masya Allah. Insya Allah Ustadz Mahfuzul Khuluq ini sebagai qori kita yang akan membacakan ayat-ayat tentunya yang relevan dengan tema kita yaitu profesionalisme dalam pekerjaan. Dan insya Allah kita akan bahas tema kita yang menarik ini, akan kita kaji lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang sangat kompeten. Beliau adalah Direktur Majelis Hukama Muslim Cabang Indonesia. Beliau juga merupakan Direktur Pusat Studi Al-Quran dan beliau juga merupakan
Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Langsung saja kita sapa dan kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah. Amin. Amin. Ustaz silakan duduk Ustaz, silakan. Ya. Baik. Ustadz, tema pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas terkait profesionalisme dalam pekerjaan. Nah, jadi ini tema yang sangat menarik tentunya Ustadz ya, karena banyak orang yang mungkin bekerja dia tidak memperhatikan terkait profesional ini gitu. Bekerja asal-asalan gitu Ustadz, bekerja semaunya gitu. Nah, menurut pandangan Islam itu profesionalisme dalam pekerjaan itu seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun berada, ibu yang ada di studio, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, yang sesungguhnya juga sangat ditekankan dalam Islam. Karena Islam itu bukan hanya sekedar keyakinan dan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, tetapi keyakinan kita itu harus dibuktikan dengan yang namanya amal soleh. Jadi kalau kita bicara soal profesionalisme dalam pekerjaan, itu tidak terlepas dari terminologi Al-Quran terkait dengan wa'amilus sholihat. Amanu wa'amilus sholihat. Jadi bagi seorang muslim, profesionalitas dalam pekerjaan itu bukan hanya tanggung jawab kita kepada orang lain, tapi ini adalah kewajiban agama. Profesionalisme itu bukan hanya tuntutan pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi juga kewajiban agama. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat komprehensif, memerhatikan seluruh aspek kehidupan manusia. Maka nanti kita akan dalam perbincangan berikutnya kita akan bicara tentang aspek apa saja yang harus kita perhatikan untuk meningkatkan profesionalitas dalam pekerjaan ini. Ya. Dan nanti kita akan kaji melalui beberapa ayat Al-Quran. Dari terminologi apa saja nanti kita akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang terkait dengan panduan bagaimana kita bekerja secara profesional itu. Karena dengan bekerja secara profesionalitas kita akan mampu mempersembahkan yang terbaik, membangun peradaban yang pernah dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta generasi setelahnya, di mana sampai 7 abad yang pertama Islam dulu itu berhasil membangun peradaban yang gemilang. Dan itu dibangun atas dasar keimanan yang kuat dan profesionalitas dalam pekerjaan. Kita akan bahas ini mungkin Ustadz Ojan ya, dari sebuah ayat yang saya kira sangat relevan ya untuk kita cermati bersama. Kita minta mungkin Ustadz Mahfuzul Khuluqi untuk membaca yang terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا
innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baik, Masya Allah. Ustadz, untuk pembahasan ayat ini nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk itu para pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami. Bersama kami hanya di program Serambi Islami. Ustadz Mukhlis, silakan Ustadz dilanjutkan terkait ayat yang tadi dibacakan Ustadz untuk penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Ya, ayat tadi itu berada dalam rangkaian ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan beragam tema. Sebelumnya itu ada disebut tentang peperangan, lalu kemudian nanti setelah ayat itu ada cerita tentang haji, ada berbagai macam aktivitas yang kemudian diselipkan ayat yang diawali dengan ungkapan wa anfiqu fi sabilillah. Jadi memang infak itu di jalan Allah itu bersifat umum ya. Memang di dalam Al-Quran kata sabilillah itu identik dengan peperangan. Tapi sebenarnya segala bentuk aktivitas yang kita lakukan di jalan Allah untuk kepentingan dakwah agamanya itu adalah sesuatu yang memang membutuhkan infak. Wa anfiqu fi sabilillah. Wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kerusakan, kehancuran. Nah, di sini ada bagian yang ketiga, wa ahsinu. Kita akan masuk dari kata kunci ihsan. Tadi dalam terjemahan itu kita dengar berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Sebenarnya ihsan itu bukan kebaikan biasa. Tapi ihsan itu adalah kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu melebihi dari yang seharusnya kita lakukan. Nah, di sini itu satu prinsip ya. Bagaimana Islam mengajarkan kita dalam bekerja itu untuk memberikan yang terbaik. Bahkan dalam satu hadis dikatakan innallaha ahabba idza amila ahadukum an yutqinahu. Allah itu senang kalau seorang hamba itu bekerja mutqin dia. Benar-benar teliti, cermat. Ya profesional. Sesuai target waktu, tidak molor. Itu indikator dari profesionalisme. Dan kita tahu Islam itu adalah agama yang sangat menekankan ketepatan waktu. Innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat sudah diatur waktu-waktunya itu. Kapan kita harus fokus beribadah, tinggalkan semua aktivitas. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
Tapi kalau faida qudiyatis salat fantashiru fil ard. Kalau sudah datang waktu sholat tinggalkan aktivitas jual beli. Tapi kalau sudah selesai sholat fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran di muka bumi. Jadi ada waktunya. Jadi menghargai waktu, tepat waktu itu ciri profesionalitas dalam bekerja. Dan itu banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran yang terkait dengan itu. Ya. Termasuk kompetensi. Orang bisa bekerja secara cermat. Itu karena dia memiliki keahlian. Dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Karena dia kompeten dalam hal itu. Dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya. Nanti kita akan kaji dari beberapa ayat Al-Quran. Antara lain misalnya seorang yang profesional itu dia harus punya integritas. Harus punya integritas, kejujuran. Tidak cukup hanya kompeten di bidangnya, ahli di bidangnya, terampil di bidangnya, tapi punya pikiran nipu. Culas. Akhirnya minteri, ngutak-ngatik dan lain sebagainya. Jadi kompetensi, integritas itu adalah nilai-nilai yang banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran yang nanti kita akan kupas satu persatu ayat-ayat yang berkaitan dengan itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Itu pesannya luar biasa Bu ya. Intinya profesionalitas itu bagaimana kita betul-betul mampu melakukan sesuatu di atas daripada nilai ketentuan seharusnya. Ibu-ibu menjadi istri yang soleha itu profesional. Jangan cakapnya pas kondangan doang ya Bu ya. Di depan suami juga harus selalu tampil indah menyenangkan gitu insya Allah. Baik, untuk menambah kesempurnaan dan semakin luasnya lagi wawasan keilmuan kita akan hadirkan kembali narasumber berikutnya. Narasumber yang satu ini beliau adalah seorang ibu yang multi talenta, Masya Allah. Ini luar biasa nih narasumber berikutnya. Beliau adalah pengusaha properti yang cukup sukses. Owner MZ Cafe, owner MZ Luxury, motivator, penulis konsultan herbal, dan juga ketua Salihah Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Bunda Yuliza Mugi Hartika, MPD CDI. Kepada yang bersilahkan. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam Bunda. Assalamualaikum Kai. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Masya Allah. Nih sibuk kegiatannya apa nih sekarang Bunda? Waduh, duduk dulu kita. Iya silakan Bunda. Bunda ya. Yuk, mari. Silakan Bunda. Ya gimana Bunda? Sekarang lagi sibuk apa sekarang nih Bunda? Waduh, kalau masalah kesibukan ini bingung ya, mau Ya, bingung Masya dari mana Allah. gitu ya. Nggak apa-apa, jadi Alhamdulillah Ya. ya, terima kasih hari ini. Masya Allah, jumpa dengan ibu-ibu hari ini cantik saleha, kuning-kuning pas nih. Kita seragamnya nih, janjian apa gimana nih? Alhamdulillah. Iya. Ustadz Fauzan Ya. juga, Kiai Haji Mukhlis juga, dengan Ustadz juga. Masya Allah ya, kita masih sehat semua hari ini, diberi Allah banyak rahmat. Yang pasti kalau berbicara mengenai kegiatan gimana sih hari ini ya, pasti sebagai ibu rumah tangga nomor satu ya Bu ya, itu nomor satu. Tadi sudah disebutkan juga host juga bahwa kegiatan yang padat itu ya memang semuanya kalau sudah disiapkan lahir batin, sepadat apapun itu kegiatan, insya Allah terasa ringan. Iya. Yang pasti cinta dulu dong. Betul, Kalau nggak betul. cinta dan apa tadi profesional Iya. harus itu ya. Jadi hari ini sih memang masih banyak handle selain ibu rumah tangga ya tadi properti juga, Usaha ya, kemudian Masya ya Allah. sesekali juga narsu, motivator dan juga banyak sekarang yang handle juga kafe dan lain sebagainya. Masya Pasti insya Allah semuanya harus bermanfaat. Yang penting kita semua sehat selalu Bunda. Betul ya. Masya banget. Allah. Alhamdulillah. Baik Bunda, tema kita Ya. pada episode kali ini yaitu profesionalisme dalam pekerjaan. Ya. Nah, jadi menurut pandangan Bunda memaknai makna profesionalisme dalam pekerjaan itu seperti apa? Mungkin dari pengalaman Bunda berusaha mendirikan usaha dan seterusnya itu seperti apa? Silakan Bunda. Ya. Ya. Izin Pak Kiai. Ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai profesional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama-sama tahu bahwa profesionalisme itu bisa diartikan dengan sebuah mutu, kualitas, ya, dan kuantiti dari seseorang yang memiliki sebuah profesi. Tapi secara umum kita menyadari bahwa profesionalisme itu adalah sebuah tanggung jawab dan pandai menempatkan diri di mana dia berada.
Nah, seperti nggak usah contoh jauh-jauh ya. Bunda-bunda saleh hari ini pakaiannya rapi. Profesional nggak ini? Profesional. Jadi profesional itu kan dari segala hal bisa dilihat ya, mau dia bekerja ataupun tidak, ya kita pandai menempatkan diri kita. Nggak mungkin kita ke kantor pakai baju daster kan, Mak? Ya kan? Nggak mungkin juga kita di rumah pakai baju kantor. Nah, gimana ya? Jadi kita harus pandai menempatkan diri, dan yang pasti juga profesional kita, menurut saya juga jangan hanya kepada bos kita gitu ya, jangan hanya kepada pimpinan kita, tapi profesional kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sepadat apapun pekerjaan kita, tetap kita ingat bahwa dunia ini kan sementara ya, ibu-ibu ya. Pasti nanti akan ada ujungnya. Nah, itu yang terpenting. Jadi kita juga tetap bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasan, kerjaan, tim kita, tapi juga kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita juga harus profesional. Nah, ada hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang profesional. Nah, dalam hal ini di zaman Rasulullah juga profesional. Ya, di zaman Rasulullah profesional sekali. Nah, Rasulullah seorang pembisnis, pengusaha yang juga sukses. Simsalabim nggak sih itu? Tentunya juga enggak, pasti ada proses-proses. Tapi Rasulullah sangat terkenal dengan pengusaha yang sukses, dengan profesionalismenya sebagai pengusaha yang jujur, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Masya Allah, jadi role model kita juga Rasulullah, Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda atas penjelasannya luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan Bunda ini, beliau ini sangat luar biasa ya, mampu memanage semuanya. Itu yang kita akan gali tipsnya nanti bagaimana. Tapi kita akan melanjutkan setelah ini, maka para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami di program Serambi Islami. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi kita, yaitu tentang profesionalisme dalam pekerjaan. Bunda Mugi, ya tadi sudah menjelaskan tentang aktivitas kegiatannya. Nah, mungkin jamaah yang ada di studio ini dan juga pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu nih, bagaimana sih tips agar kita menjadi pribadi yang profesional dalam pekerjaan itu gitu. Ada nggak sih tips-tips yang bisa kita lakukan? Silakan Bunda. Pasti, ya kan? Pernah nggak nih ibu-ibu kalau kita dengar, kamu sih nggak profesional banget. Nah, sering kan begitu ya, ada yang komplain nih ceritanya. Nah, tentunya kita juga sama-sama. Jadi bukan hanya ibu-ibu ya, saya juga dalam hal ini juga masih belajar ya. Justru yang belajar hari ini saya nih, belajar dengan guru kita dan dengan semuanya ya. Jadi untuk menjadi seorang profesionalisme itu bisa dilatih nggak? Tentu bisa banget. Yang pasti kita memiliki lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungan yang mendukung itu adalah lingkungan yang positif, yang selalu mindsetnya positif dulu nih. Ya, kalau semuanya sudah negatif gitu ya, mukanya aja udah kalau negatif gimana Bu? Suram. Tapi dari kita rasa mindset kita positif dulu. Lalu apa yang pertama banget yaitu produktivitas kita, kerja dan tanggung jawab itu yang paling utama. Rasa tanggung jawab kita kembalikan bahwa tetap tanggung jawab kepada Allah dan juga tanggung jawab terhadap diri dan juga tanggung jawab terhadap semua halayak-nya. Itu yang paling penting, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, hari ini seperti Ustadz Fauzan hari ini datang tanggung jawab sebagai host, ya kan? Kemudian juga guru besar kita juga narasumber, tentu sudah mempersiapkan tanggung jawab datang tepat waktu. Nah, itu yang jangan banget nunggu. Sering nggak Bu hadir nih kita, ya yang narasumbernya datangnya udah mau mepet, bener nggak tuh? Harusnya kajiannya jam 2, jadinya jam berapa? Jam 4. Pernah nggak seperti itu ngalamin ya? Rasanya dongkol, tapi insya Allah ikhlas ya ibu-ibu ya, karena Allah udah catat semua itu. Lalu bagaimana supaya kita profesional? Cara berpakaian. Nah, hari ini ibu-ibu pakaian cantik nggak nih? Cantik banget. Itu profesional nggak? Profesional ya. Lalu apa? Postur tubuh kita. Nah, kalau misalnya ibu-ibu kerja gitu, udah gini. Enak nggak liatnya? Tentunya kan harus tegak juga, lurus juga harus siap seperti itu ya. Dan apa?
public speaking Bu. Aduh, Bunda Mugi public speaking apa sih? Public speaking apa sih gitu ya. Kita juga harus bisa menemukan kata-kata yang tepat ketika kita berkomunikasi. Itu paling bagus gitu. Jadi jangan sampai komunikasi kita nggak nyambung. Jaka sembuh nggak nyambung gitu ya. Jangan sampai. Lalu apa? Bekerja yang efektif dan juga yang paling penting bisa mengelola apa? Tidak hanya kita pandai mengelola EQ kita, tapi bagaimana kita pandai mengelola emosi kita, bagaimana kita mengelola apalagi spiritual kita. Ada yang namanya sumber daya manusia holistik nih, pas banget dengan disertasi saya nih ya, tentang sumber daya manusia holistik, di mana kita juga harus pandai mengelola EQ dan spiritual kita. Masya itu yang terpenting. Ya. Baik, terima kasih Bunda Mugi atas tips-tipsnya, ini luar biasa ya Bunda. Tadi kita sudah sama-sama mendengar tentang beberapa poin ya, tentunya kita harus memperhatikan penampilan, ya, public speaking, komunikasi, itu tentunya bagian daripada profesional dari segi fisik ya, dari segi fisik. Nah, mungkin saya ingin menggali lebih dalam ke Ustadz Mukhlis. Ustadz mohon izin dari sisi spiritualnya mungkin ya, bagaimana profesional dalam pekerjaan itu agar kita betul-betul bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya lahirnya tapi juga batinnya. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, tadi dari ayat yang pertama dibacakan, kita bisa simpulkan bahwa profesionalisme dalam pekerjaan itu menuntut keahlian, menuntut keterampilan, sehingga ada kompetensi. Dari situ kita bisa melakukan pekerjaan dengan yang terbaik, ihsan. Yang tidak kalah pentingnya itu, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bunda Mugi tadi ya. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Sebelum mungkin saya melanjutkan Ustadz Bang Ojan ya. Ada satu ayat yang sangat relevan dengan itu. Dan ayat ini disinyalir, bahkan itu diungkapkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai ayat yang menghimpun sejumlah kebaikan paling banyak, sehingga ayat itu selalu dibaca oleh khotib di setiap akhir khutbah yang kedua. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Ustadz Mahfuzul Khuluqi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada karib kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ya, baik, dalam ayat ini ada 3 hal yang dihadap-hadapkan. 3 hal kebaikan, 3 hal keburukan. Kebaikan al-adl, al-ihsan, lalu ita idzil qurba. Yang dilarang adalah al-fahsya, perbuatan keji, al-munkar, wal baghi. 3 yang pertama terkait dengan kebaikan ini adil. Tadi sudah kita bahas. Adil itu adalah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, sesuai ketentuan. Ihsan, memberikan lebih dari itu. Wa ita'idil qurba, memberi kepada kaum kerabat yang membutuhkan. Saya ingin menggarisbawahi dari kalimat ini sebagai tanggung jawab sosial. Jadi seorang yang profesional,
dia tidak hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas, sesuai ketentuan, tepat waktu, tetapi juga dia memiliki tanggung jawab. Baik tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun tanggung jawabnya kepada manusia. Jadi seorang yang profesional itu dia harus mampu berkomunikasi dengan orang lain. Tadi sudah disinggung oleh Bunda Mugi itu. Dia harus bagus baik kepada atasan maupun kepada rekan kerjanya. Ada orang yang pinter kerjanya dan lain sebagainya, tapi hubungannya nggak bagus dengan yang lainnya. Hanya dikucilkan dia. Orang yang profesional itu dia mampu menjalin komunikasi dengan yang lainnya. Baik komunikasi verbal maupun komunikasi dengan pendekatan hati. Nah di sini kalau kita sudah bicara hati, profesionalisme itu dimulai dari niat. Innamal a'malu bin niat. Niat kita dalam bekerja itu apa? Hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai pegawai, sebagai karyawan, ya sudah. Datang saja tepat waktu. Selesaikan kerjaan yang diberikan, pulang. Tapi yang didapat hanya itu saja. Tapi kalau kita niatkan bahwa kita pergi bekerja itu pertama lillahi ta'ala. Yang kedua kita ingin memberikan yang terbaik kepada tempat kerja kita, kepada rekan kerja kita. Kita bukan hanya bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dalam bekerja, tapi juga kita bisa mampu memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi rekan kerja kita. Itu orang yang profesional. Dia punya tanggung jawab. Maka sekarang perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya CSR. Ya, betul. Itu bentuk tanggung jawab sosial. Jadi jangan hanya punya usaha, maju dengan sendirinya, tapi lingkungannya tidak diperhatikan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, orang yang profesional, perusahaan yang profesional, dia harus bisa menghidupkan orang yang ada di sekitarnya. Memberikan pelatihan untuk anak-anak muda di sekitar, memberikan bantuan pada saat-saat tertentu dan lain sebagainya. Itu juga ciri profesionalisme dalam bekerja ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin kita pindah ke Bunda Mugi ini ya. Bunda, tadi sudah disampaikan berbagai kegiatan Bunda gitu. Nah, saya ingin bertanya apakah betul sikap profesionalisme ini menjadi salah satu kunci kita sukses di semua bidang? Bagaimana pengalaman Bunda mungkin? Silakan Bunda. Sangat betul dan sangat setuju. Jadi profesional itu adalah sebuah cara salah satu untuk kita meraih sebuah kesuksesan. Tapi balik lagi ya, profesional kita tetap kepada Allah dan juga kepada halayak masyarakat umum, itu yang terpenting ya. Nah, sebuah perusahaan tadi guru besar kita sudah berbicara, sebuah perusahaan dalam merekrut karyawan itu sudah ada bagian CSR-nya ya. Nah, tapi yang alangkah bagusnya CSR ini saat ini itu juga merekrut karyawan itu tidak hanya melihat dari segi intelektualnya saja, tapi dia juga profesional dari segi mengelola emosi. Sehingga kalau emosinya terkelola dengan baik, dia bisa profesional menghargai orang lain, dia bisa menghargai teamworknya. Karena sebuah kesuksesan itu tidak bisa sendiri, tidak bisa one man show, tidak bisa is the best, saya sendiri, nggak bisa. Semuanya punya tim. Ya, kemudian dengan emosional juga dia empati dengan yang lain, profesional. Ketika ada temannya yang tidak tahu, dia bisa beritahu sebagai seorang senioritas. Nah sekarang kan banyak sekali ya lembaga yang kadang-kadang senior dengan juniornya ya akhlaknya nauzubillah. Nah seperti itu. Jadi pernah anak saya berbicara seperti itu. Tapi selalu saya katakan sama anak saya, ketika kamu mendapatkan hal-hal yang gak baik yang kamu alami dalam dunia pekerjaan kamu, tolong jangan kamu lanjutkan hal-hal yang jelek itu. Kebetulan anak saya seorang dokter. Saya sering banget menerima keluh kesah anak saya. Saya katakan kepada anak saya, cukup sampai di situ, putus rantai itu yang tidak baik kamu terima. Apa yang tidak baik kamu terima, apa yang rasa kamu tidak baik, jangan kamu balas dendam, jangan kamu lanjutkan. Putus sampai di sana. Profesional nggak ya itu Bu? Kenapa? Karena emosinya terkelola dengan baik. Lalu apa dalam merekrut karyawan setelah emosinya? CSR bisa melihat kan spiritualnya bagaimana. Seseorang bekerja yang punya tanggung jawab, yang takut dengan Allah, takut dosa, korupsi nggak Bu? Enggak ya, jujur kan? Iya nggak capek dong. Kantor saya aja punya karyawan yang saya utamakan itu. Kebetulan saya punya beberapa karyawan yang saya utamakan. Pinter tuh banyak banget Bu, betul nggak? Tapi yang jujur itu loh.
Nah, kalau kita sudah ketemu dengan manajemen yang juga holistik tadi, di mana EQ, SQ, kemudian juga spiritualnya bagus, dia nggak capek. Ya kan, karena sudah Allah yang memantau, CCTV-nya Allah. CCTV-nya Allah di sana. Nah, insya Allah dengan profesional 3 hal ini, semuanya juga bisa menjadi sukses, tidak hanya dunia, tapi insya Allah juga sampai ke akhirat, Masya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Para pemirsa, kita akan lanjutkan lagi nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia bersama kami di program Serambi Islami. Masih dalam pembahasan kita, tema kita yaitu profesionalisme dalam pekerjaan. Ya Bunda Mugi, boleh dilanjutkan pembahasannya, mungkin tadi ada penjelasan yang mungkin bisa ditambahkan. Silakan Bunda. Baik, dalam menangani profesionalisme ini kita bisa berhasil atau tidaknya itu pasti jawabannya iya ya. Udah tidak bisa dipungkiri itu benar gitu. Dan di zaman Rasulullah udah banyak dicontohkan juga ya bahwa Nabi Daud itu profesinya apa? Profesi Nabi Betul? Daud. Wa alanna lahul hadid. Pandai besi. Ya, Nabi iya, Idris iya. tukang jahit. Ya kan? Nah, itu mereka pekerja keras, profesional. Tapi di zaman Rasulullah itu ada sahabat Rasulullah yang datang-datangnya apa? Datang ke rumah bertemu apa? Minta bantuan. Kalau nggak datang, berarti nggak ada yang minta bantu. Tapi kalau datang sahabat ini pasti pengennya minta apa? Minta bantuan. Jadi dari hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah menghadapi sahabatnya yang satu ini, kalau datang ke rumah pasti minta sesuatu. Akhirnya Rasulullah berkata, kamu punya apa di rumah? Barang apa yang kamu punya? Dia bilang, saya cuma punya ada mangkok. Baik, coba bawa mangkoknya ke sini. Mangkok itu dibawa dan akhirnya Rasulullah melelang mangkok itu kepada sahabat yang lain. Ayo, siapa yang mau membeli mangkok ini? Akhirnya dijual dengan harga 2 dirham. 1 dirham diberikan kepada sahabat yang selalu meminta-minta ini. 1 dirham lagi Rasulullah memberi sebuah kapak. Nah, Rasulullah berkata, kapak ini kamu gunakan secara profesional untuk bekerja. Untuk apa? Nebang kayu kan, nebang pohon. 15 hari kamu nggak perlu ketemu saya, tapi 15 hari kemudian kamu harus ngelapor ke sini. Sahabat, dalam 15 hari apa yang dilakukan? Pergi ke hutan dan dia menebang kayu, dia jual. Ke 15 harinya dia datang, Rasulullah, saya membawa uang 20 dirham. Masya Allah. Masya Allah kan. Nah, Rasulullah berkata, kamu lebih baik seperti ini dibanding kamu hanya tangannya di bawah meminta belas kasihan. Karena di akhirat wajahmu akan seperti noda hitam. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa wajah itu seperti tengkorak tanpa daging. Nauzubillah min zalik. Jadi Rasulullah saja sudah mengajarkan kita untuk profesional gitu. Jadi dalam hal ini, ayo kita sama-sama mulai profesional. Ibu-ibu yang di rumah, waduh Bunda, saya nggak kerja, saya ngurus anak, saya di dapur, nggak apa-apa. Ibu-ibu profesional dalam memasak, betul juga kan? Ngurus anak, karena anak kita, saya kemarin baca media sosial, ibunya nggak sekolah, tapi anaknya dokter, insinyur, gitu dari siapa? Dari seorang ibu. Nah jadi kalau misalnya ibu-ibu rajin ke taklim, ke majelis ilmu, itu juga dalam mengasah profesional. Apalagi Bu, tentunya bergaul sama ibu-ibu yang salehah. Masya Allah, mudah-mudahan ini taklim apa nih? Az-Zahra ya? Az-Zahra. Nah ini kumpulan ibu-ibu salehah. Salehah, amin. Yang di luar sana enggak nih? Enggak juga ya, ya demikian ya. Iya, terima Ustaz. kasih Bunda Mugi atas Iya. penjelasannya, Masya Allah. Ustadz, mungkin boleh ditambahkan Ustadz terkait profesionalisme dalam pekerjaan ini dari aspek pembahasan yang lain atau mungkin dalam tadi disinggung juga kan bagaimana mendidik anak atau menjalankan aktivitas kita sebagai mungkin kalau laki-laki sebagai suami, istri dan seterusnya. Silakan Ustadz. Boleh Ustadz. Ya, berbicara tentang profesionalisme dan tadi kita sudah singgung ya. Ya. Apa yang bisa memotivasi kita untuk bisa bekerja secara profesional? Tentu pertama secara spiritual harus kita awali dengan niat.
Niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus bisa merasa bahwa apa yang kita lakukan kepada siapapun, apapun itu juga, itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja di kantor, kita dimintakan pertanggungjawaban oleh atasan. Tapi bagi seorang muslim, dia harus punya keyakinan tanggung jawab dia tidak hanya sebatas pada atasannya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai istri, dia punya tanggung jawab kepada suami, kepada anak-anak. Dia juga harus yakin bahwa ada yang harus dipertanggungjawabkan olehnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dua hal yang bisa memotivasi kita untuk bekerja secara profesional apapun pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita. Dan menyambung yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa indikator profesionalitas dalam bekerja itu ada yang namanya kompetensi ya, keahlian, keterampilan. Jadi calon ibu rumah tangga misalnya, calon istri untuk bisa profesional ya, kalau sebelumnya dia tidak pernah memasak ya harus belajar. Harus belajar. Cara mengasuh anak, cara mendidik anak, ya harus banyak baca buku. Buku-buku parenting. Supaya profesional dalam mendidik anak. Jadi perlu keahlian dan satu lagi perlu integritas. Ini nanti ada satu ayat yang sangat relevan dengan itu. Tapi saya kira ibu-ibu sudah tidak sabar lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin kita skip dulu. Ustaz Mahfud, kita dengarkan pertanyaan dari ibu-ibu. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya kita akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, dan insya Allah kita akan tayangkan video yang sudah dikirimkan kepada kami dan kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska dari Pondok Gede. Pak Ustadz, izin bertanya, pada saat jam kerja dan pekerjaan saya sudah selesai dan punya waktu luang, biasanya saya gunakan waktu itu untuk keluar dengan alasan pribadi, tertentu kayak jajan. Apa tanggapan Pak Ustadz terkait hal tersebut? Apakah itu termasuk korupsi waktu dalam profesionalisme dalam bekerja? Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mandi jawab Ustaz. Ya, baik. Ciri profesionalisme itu adalah disiplin waktu. Tadi menghargai waktu. Kemudian memberikan hak sepenuhnya. Itu yang kita maknai dari kata al-adl. Dari kata ihsan, memberikan yang terbaik. Maka kalau kita sebagai seorang karyawan, sebagai pegawai yang sudah punya ketentuan jam kerja, misalnya 7.30 sampai 4 sore, istirahat 12 sampai 13.00 misalnya, seorang yang profesional dia harus bekerja sesuai dengan ketentuan itu. Kalau masih jam kerjanya ya jangan keluyuran. Kan gitu. Oh, kerjaan sudah selesai semua. Oh ya, itu Anda bagus. Adil. Sudah menunaikan sesuai dengan tugasnya. Tapi dalam Islam Anda tuntut untuk ihsan. Untuk memberikan yang lebih baik lagi. Di luar waktu yang Anda menjalankan tugas yang menjadi kewajiban, ada hal lain yang bisa dilakukan yang bisa memberikan nilai tambah bagi pekerjaan tadi. Itu yang harus diupayakan. Jadi jangan manfaat mentang-mentang pekerjaan sudah selesai, keluyuran sajalah, nanti balik lagi jam 4. Anda bisa melakukan banyak hal yang bisa memberikan nilai tambah bagi diri maupun bagi perusahaan misalnya. Jadi di sini harus diingat disiplin waktu, menghargai waktu,
lalu kemudian memberikan yang terbaik, melebihi dari yang seharusnya Anda berikan. Itu ciri profesional. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya, biar adil ya. Mungkin di sini juga jamaah yang ada di studio ada yang mau bertanya nih, kayaknya pada penasaran ya. Silakan, ada bunda-bunda yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Warnita dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro. Izin bertanya Ustadz, apakah ada kira-kira tantangan seorang muslim yang dihadapi dalam menjalani profesional dalam lingkungan kerja, sementara di sananya kurang islami gitu. Ya. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Mugi, mohon izin Bunda untuk dijawab pertanyaannya. Silakan. Baik. Dalam dunia kerja ya, yang tidak mendukung dengan kita sebagai seorang muslim. Ya, pasti kita sering ya mendengar. Kadang mau sholat, dibatasi. Pernah juga kayak gitu ya. Nah, saya dulu pernah juga membaca juga, dan kebetulan sahabat saya, beliau seorang presenter di salah satu TV swasta. Dan awalnya dia nggak berhijab. Tapi ketika berhijab, dia nggak boleh di sana. Nah, karena dia merasa bahwa hijab itu adalah wajib bagi seorang muslim, apa yang dia lakukan? Dia milih mundur. Dia milih mundur, dan Masya Allah, ya nggak usah khawatir ya, ibu-ibu semuanya dan juga jamaah di rumah nggak usah khawatir. Allah itu ngasih jalan tuh banyak. Asal kita nggak pernah yang namanya berhenti untuk berdoa dan berusaha. Dan yakin diri dengan profesional kita. Jangan sampai nih akidah tergadaikan demi uang. Itu jangan sampai terjadi. Ya, jadi carilah tempat yang juga bisa mengapresiasi dan sama-sama saling menghormati. Itu lagi balik ke profesional. Balik lagi bahwa pada jamnya sholat kita, pada saat istirahat seperti tadi yang guru besar kita sudah singgung bahwa disiplin waktu tadi kan kita punya di kantor kan kita ada waktu ya buat sholat jam 12 sampai jam 1 itu ada kan waktunya. Nah kita manfaatkan dengan benar di sana. Tapi jangan salah, ada beberapa pabrik yang kebetulan ini milik orang asing yang itu sangat ketat, dia nggak suka nih kalau lihat orang sholat. Apa yang kita harus lakukan? Kalau tidak bisa kita harus komunikasi dulu dengan baik ya. Tapi kalau komunikasi itu sudah nggak bisa tercapai dengan baik, ya sudah kita jangan menggadaikan akidah kita tadi. Kita keluar cari yang lebih berkah. Setuju nggak nih ibu-ibu? Seperti sahabat saya tadi, Masya Allah sekarang dia menjadi pengusaha restoran dan sukses gitu, Masya Allah ya. Ini yang saya berikan jawabannya. Mudah-mudahan nanti dari guru kita juga memberikan jawaban tambahan. Baik, Ustadz mohon izin ditambahkan Ustadz jika ada yang tambahkan. Ya, memang selain kita harus bekerja dengan keahlian, dengan keterampilan ya. Satu hal tadi itu, ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan hati kecil kita, dengan ajaran agama kita ya, di mana kita harus punya komitmen terhadap prinsip yang kita yakini kebenarannya, baik itu bersumber dari agama, budaya, ya nilai-nilai luhur yang kita anut. Kalau ada yang bertentangan dengan itu, di sini kata kuncinya adalah integritas yang harus kita pertahankan. Maka dalam rekrutmen pegawai, ya dalam mencari itu, jangan hanya fokus pada kompetensi, keahlian, keterampilannya, tapi juga integritasnya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa dalam rekrutmen pegawai itu dua hal ini, termasuk dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang akan kita serahkan tanggung jawab mengelola negara, mengelola satu urusan pemerintahan, itu juga harus berpegangan pada prinsip yang dalam satu ayat mungkin Ustadz Mahfuzul Uluq bisa baca terlebih dahulu ya. Ini kriteria yang sangat penting sekali ketika kita akan memilih pegawai atau pemimpin ya, yang kita harapkan bisa bekerja secara profesional ya. Ya, baik,
Ustaz, mohon izin nanti kita akan lanjutkan lagi pembacaan ayatnya setelah yang berikut ini. Maka para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia bersama kami di program Serambi Islami. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi kita dengan tema profesionalisme dalam pekerjaan. Dan insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan ayat yang tadi pembahasannya sudah disampaikan oleh Ustadz Mukhlis, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Salah satu dari kedua orang perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Masya Allah. Baik, silakan Ustaz. Ya, ayat ini ada dalam konteks cerita dua orang putri dari seorang tokoh Madian. Sering disebut Nabi Syuaib, sering disebut begitu. Tapi dalam Al-Quran tidak secara eksplisit disebut begitu, tapi ini ada dua orang perempuan yang kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu dia lapor pada bapaknya, ini rekrut saja nih orang. Kira-kira gitu. Nah, dalam ayat tadi itu ada inna khaira man istajarta al-qawiyyu, yang kuat tadi. Kuat itu bukan hanya dari fisiknya. Kuat fisik ya. Maka dalam seleksi calon pemimpin itu ada tes kesehatan. Penting. Kesehatan, kekuatan secara fisik itu penting. Tapi kekuatan secara intelektual, kemampuan dalam mengelola satu pekerjaan, satu urusan, itu juga sangat dibutuhkan. Di sini kata kuncinya adalah kompetensi. Kompetensi. Yang kedua adalah al-amin, orang yang dipercaya, jujur, punya integritas. Kalau kita mau cari contoh yang paling awal itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki apa? Al-Amin. Al-Amin. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, dia pernah memberanikan diri, menawarkan dirinya untuk satu pekerjaan, mengelola logistik perbendaharaan negara di saat negeri Mesir dan sekelilingnya saat itu dilanda paceklik berkepanjangan. Dia mengajukan dirinya atas dasar apa? Kompetensi yang dimiliki. Apa dia bilang? Qala ja'alni ala khazainil ard. Inni hafizun halim. Hafiz punya integritas. Alim, kompetensi. Kemudian ada seorang pemuda di kalangan Bani Israel yang namanya Talut dalam surat Al-Baqarah akhir juz yang kedua. Mengapa dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin Bani Israel pada masa itu? Karena dia memiliki bastatan fil ilmi wal jism. Punya kelapangan, punya secara fisik dia punya kekuatan, lalu secara keilmuan dia punya kompetensi. Jadi ini syarat utama mutlak. Selain kompetensi ada integritas di sini. Hafizun, ada amin, al-qawiyul amin. Nah ini sehingga orang yang punya integritas itu nggak gampang korupsi, menyalahgunakan wewenang. Itu kalau sudah begitu tidak profesional itu. Ya, termasuk korupsi waktu. Ya, korupsi itu bisa bermacam-macam. Dan bisa kita maknai juga wailun lil mutaffifin. Mutaffifin itu kalau dia menjual dia kurangi, kalau dia membeli dia pengen dilebihin. Akan begitu. Kalau bekerja ada jam waktunya dia mau kurangi untuk kepentingan pribadi.
kan gitu, bolos dan lain sebagainya. Tapi kalau dia memberi pekerjaan orang, maunya dipelototin orang, mana kerjaannya? Nah, ini kita harus adil. Kita harus berbuat ihsan, memberikan yang lebih, dan yang terpenting adalah integritas tadi itu, kejujuran. Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita akan berikan kesempatan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurniati dari Majelis Taklim Az-Zahra Graha Bunga Bintaro. Izin bertanya Pak Ustadz, Bunda Mugi, bagaimana kita sebagai pekerja menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kewajiban kita beribadah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Mugi mohon izin untuk dijawab. Silakan Bunda. Baik, izin jawab duluan nih Ustadz. Ya, yang pasti untuk menyeimbangkan antara profesional ya, akhirat dengan dunia dan akhirat ini, itu pasti harus wajib ya, karena tadi bahwa dunia ini kan sementara ya Bunda ya, dunia ini sementara, nggak selamanya kita di sini. Pasti kita semua sama kembali ya, mudah-mudahan nanti kita semua yang hadir di sini, tarik menarik nih, kalau nggak ketemu saya Bunda Mugi di surga, tarik saya dong gitu ya, ajak saya masuk ke surga gitu, saling mencari gitu ya. Nah, urusan di dunia dan di akhirat ini yang pasti kita harus mengingat Allah, itu pasti. Di setiap gerak langkah kita, itu profesional, sangat profesional. Jadi kita harus mengingat Allah, dan itu menurut aku sih wajib banget ya. Karena apapun kan, kalau kita cuman ingat, wah di kerja saya ini harus dipantau bos saya, saya naik pangkat nih, biar dapat promosi nih, gitu kan. Kalau bos nggak ngeliat, tadi guru besar kita udah bicara, kalau bos nggak ngeliat, leha-leha, atau kita main HP gitu ya. Main HP, udah korupsi waktu belum itu? Korupsi waktu ya, waduh TikTok segala macam, bahkan lagi kerjaan TikTokan nih. Lihat nggak tuh TikTok, selfie nih, ada banyak senyum ini, kenapa ya? Sinir nih, mohon maaf ya. Jadi intinya sesibuk apapun kita tetap harus ingat Allah. Nah kalau misalnya udah ada azan nih, itu, Boya kalau memang itu cepet-cepet lah kita, tunda dulu yang lain. Kita harus cepat sholat. Nah kalau kita sholat nih, pernah nggak Bunda-bunda ngalamin? Lagi ruwet nih, pikiran aduh ini masih tanggal tengah-tengah duit udah habis. Ruwet kan? Nah tapi kalau kita juga bisa, pada saat kita sholat, kena air wudu, stres-stres tadi, luntur nggak tuh? Tapi ngambil wudunya yang bener gitu, yang ingatnya kepada Allah. Maksudnya sambil doa, sambil wudu yang bener gitu kan. Lalu setelah itu kita berusaha kan. Ada nggak jalan? Insya Allah ada. Insya Allah. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada ya. Karena Allah juga maha baik sama kita. Nah itu yang terpenting. Lalu jangan lupa bahwa mengingat Allah itu tenang dan menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama di atas segalanya. Itu sudah profesional yang paling bagus itu. Masya Allah ya. Jadi intinya sesibuk apapun kita dalam pekerjaan, ya kalau memang kewajiban kita udah saatnya waktu itu sholat, kita sholat. Dan ibu-ibu rajin juga nggak pasti ke tahajud malam hari gitu kan. Kemudian setelah subuh apalagi tadi berangkat ke sini juga duha gitu kan. Tapi jangan begini, saya mau sholat duha terus Bunda Mugi, kenapa? Karena saya mohon rezekinya di situ. jadi nothing tulus dong gitu kan. Jadi sholat minta rezeki. Jadi tujuannya duha itu kenapa? Mau minta rezeki boleh saja sih, tapi maksudnya tetap hati kita yang melebihi dari itu. Baik, ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Mungkin Ustaz Mukhlis mau menambahkan? Saya mencermati pertanyaan tadi Bu, menyeimbangkan antara pekerjaan dengan ibadah. Ini seperti dua hal yang berbeda Bu ya. Padahal ini bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak perlu diseimbangkan. Yang perlu adalah bagaimana kita menyatukan. Bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita lakukan, selama itu kita niatkan Bismillah dan kita akhiri dengan Alhamdulillah, itu ibadah. Jadi jangan anggap ibadah itu kalau kita sedang sholat, haji, puasa, segala pekerjaan, aktivitas apapun yang kita lakukan, selama kita niatkan untuk Allah,
dan kita akhiri dengan alhamdulillah, dengan niat untuk memberikan yang terbaik dan lain sebagainya, itu ibadah. Jadi bagaimana menjadikan semua aktivitas itu bernilai ibadah. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi pada intinya kita berupaya untuk bisa menyeimbangkan. Saya teringat dengan ungkapan yang mengatakan ya amali dunya kana ta'ishu abadan wa amali akhirat ketika kana kata mutugodan. Jadi bagaimana kita mampu menyeimbangkan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan esok engkau tiada. Untuk itu bagaimana kita terus berusaha untuk bisa menyeimbangkan itu, niat karena Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati dari Majelis Taklim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro. Pak Ustadz dan Bunda Mugi, saya ingin bertanya, bagaimana kita menerapkan prinsip amanah terhadap pekerjaan atau tugas kita sehari-hari? Mohon penjelasannya Bunda Mugi dan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ustadz, prinsip amanah dalam pekerjaan bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Mohon izin. Apa itu amanah? Amanah itu satu akar kata dengan iman, keyakinan, satu akar kata dengan al-amnu dalam arti aman. Amanah itu adalah, sering kita kasih ini amanat ya, titipan ya. Titipan. Karena kita memberikan sesuatu kepada orang lain dilandasi pada kepercayaan bahwa orang yang kita berikan itu, amanah itu, mampu melaksanakannya. Kan begitu ya? Jadi maka disebut amanah. Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena perasaan atau keyakinan bahwa orang yang diberikan amanah tadi itu bisa menjaganya dengan baik. Dari definisi ini, maka kalau kita ingin simpulkan bagaimana supaya kita bisa amanah dan menjaga itu adalah yang pertama, kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Kita harus bisa menghormati hak-hak orang lain. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab, baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Insya Allah kalau 3 hal ini kita miliki, Bu, kita akan bisa menjaga amanah dengan baik. Suami itu amanah untuk istri. Istri itu amanah untuk laki-laki. Jaga kepercayaan. Jaga tanggung jawab. Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita masing-masing. Itu saya kira. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin Bunda Mugi mau ditambahkan, silakan. Baik dalam bekerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, amanah itu bisa kita terapkan, diantaranya jangan berbohong. Nah ini dia. Kadang-kadang kita mau jualan ya, yang nggak bagus jualan dinaik-naikkan ya. Jadi yang paling penting jujur juga balik ya. Jadi amanah itu yang menyampaikan segala sesuatu itu dengan benar. Jangan dikompor-komporin ya Bu. Jadi berita nyampe sana, ketinggalan ke sini, ke telinga sini gitu ya. Gemer banget sih ngadu domba. Nah jadi nggak suka sama si A, ngomong ke sini beda, saling konfirmasi yang utama. Jadi jangan hanya percaya dengan satu sumber saja, balikan lagi kepada sikap positif kita. Kita nih rajin banget ngumpul ya Bu ya. Jangan sampai yang diomongi ngomong yang lain, maunya amal malah gibah yang terjadi, jangan ya. Nah lalu apa lagi? Amanah itu apa lagi? Seperti Rasulullah kan, menepati janji juga penting. Ya, giliran ada maunya janjinya manis banget. Saya kalau terpilih, ya itu jangan sampai terjadi. Tepati janji, lalu jangan ngambil hak orang lain dan jagalah privasi. Insya Allah kita akan jadi umat Rasulullah yang Masya Allah. Amin, amin, robbal alamin. Baik, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Para pemirsa, kita akan lanjutkan lagi nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih semangat dan setia menemani kami hingga di penghujung segmen ini. Dan insya Allah pada akhir segmen ini kita akan sama-sama menyimak kesimpulan dari kedua narasumber kita. Mungkin yang pertama mohon izin untuk Bunda Mugi, mohon izin untuk memberikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Silakan Bunda. Ya, makasih Bang Ojan. Ya. Ya, pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu salihah yang ada di sini ya. Materi hari ini insya Allah bermanfaat ya bagi kita semua. Yang pasti profesionalisme itu mulailah dari diri kita sendiri. Jangan dulu nuntut orang lain. Kitanya dulu yang harus profesional. Belajar, belajar, belajar. Jangan seperti buah yang udah mateng gitu. Jadilah buah yang masih hijau. Di mana kita selalu mau tetap bertumbuh dan berkembang. Jangan merasa kita sudah penuh cangkirnya, gelasnya, sehingga apapun yang masuk itu tumpah lagi. Ya, yang akan membawa diri kita ke depan itu adalah diri kita. Kita bisa mengubah dunia, tapi kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri, itu tidak akan pernah bisa. Semoga kita semua yang hadir di sini juga maupun juga pemirsa yang di rumah, kita terus berlatih untuk menjadi orang-orang yang profesionalisme. Profesionalisme dalam akhirat juga dan dunia pasti dua-duanya pasti berhubungan satu sama lain, tidak bisa dilepaskan karena kita masih hidup di dunia ya profesionalisme di sini tapi menuju ke akhirat. Pegang sumber daya manusia secara holistik di mana kita profesional dalam intelektual kita, kemahiran kita dan itu semua bisa diasah, bisa dilatih ya. Kemudian profesionalisme kita dalam bidang emosional kita. Bagaimana kita juga bisa mengendalikan emosional kita yang tepat. Jangan cuma bisanya marah-marah aja ya. Segala sesuatu sensitif banget gitu. Nah ini profesional kita dalam mengendalikan hati kita. Kemudian profesional apalagi spiritual kita. Di segala hal kita punya tanggung jawab. Kita punya rasa kejujuran yang tinggi. Dan kita selalu merasa bahwa ada CCTV yang maha dahsyat. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sama-sama yuk nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Bunda atas kesimpulannya. Untuk berikutnya mohon izin Ustadz untuk bisa memberikan kesimpulan dari diskusi kita dan mohon izin untuk sekaligus ditutup dengan doa. Silakan Ustadz. Tafadhol. Baik, dari pembicaraan yang cukup panjang Bu ya. Dari pertama tadi diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya kira banyak hal yang bisa kita simpulkan terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang profesionalisme dalam pekerjaan ya. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bahwa sebagai umat beragama, kita tidak hanya dituntut untuk beriman dalam arti memiliki keyakinan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala konsekuensinya, tetapi kita juga dituntut untuk membuktikan keimanan kita itu dengan wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat salah satu makna kontemporernya adalah bekerja secara profesional. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk berlaku dan bersikap profesional dalam pekerjaan. Yang kedua, Islam mengajarkan banyak sekali panduan agar kita dapat bekerja secara profesional. Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki kompetensi dalam bekerja. Islam mengajarkan kita untuk disiplin waktu, menghargai waktu. Bahkan dalam segala hal termasuk dalam peribadatan kita diminta untuk berdisiplin. Dalam bekerja juga begitu. Bahkan menghormati waktu itu dikatakan kunci seseorang tidak terjerumus dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Dan di sini kata waktu itu diungkapkan dengan al asr yang memberi kesan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang harus diperas. Kita harus bekerja keras, memanfaatkan waktu agar kita dapat memberikan yang terbaik. Profesionalitas dalam bekerja itu juga menuntut kita untuk amanah, untuk memiliki integritas. Ini juga salah satu parameter seseorang dikatakan profesional atau tidak,
sejauh mana dia memiliki integritas. Al-Qawiyul Amin, Hafizun Alim. Dan ini merupakan kunci utama kesuksesan seseorang dalam hidup. Bukan hanya dalam bekerja, tapi juga dalam kehidupan. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama agar dalam bekerja kita betul-betul bisa menjadi profesional. Dan yang ketiga, yang juga bisa kita simpulkan adalah bahwa dulu Rasulullah dengan para sahabatnya serta generasi emas setelah itu berhasil membangun peradaban yang sangat gemilang, unggul di seluruh sektor kehidupan karena mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang sangat menghargai waktu, sangat disiplin dalam pekerjaannya, sehingga peradaban Islam yang gemilang dulu pernah kita capai dan pernah diwujudkan. Ketika mentalitas kita, etos kerja kita menurun, kekalahan terjadi di mana-mana, maka umat Islam kembali terpuruk dalam peradaban. Dan saatnya kita kembali membangun peradaban dengan etos kerja yang tinggi, dengan kompetensi dan integritas. Insya Allah kita akan mampu mengembalikan peradaban Islam yang gemilang dulu. Amin, amin. Dan di akhir kesempatan ini mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita, menengadahkan kedua tangan kita, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita dalam beriman, dalam berislam dan dalam hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu beribadah kepadamu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, kasihilah kami, sayangilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, terangilah dan sinarilah serta berkahilah hidup kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan Allah ijabah dan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami. Yang pertama, terima kasih Ustadz Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bunda Yuliza Mugi Hartika MPD Cedai yang kami hormati, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Mahfuzul Khuluki. Kami ucapkan terima kasih juga kepada tim Nasyid Zufairah. Terima kasih, dan juga seluruh jamaah yang ada di studio, yaitu Majelis Ta'lim Az-Zahra Geraha Bunga Bintaro pimpinan Ustazah Santi Kusrini. Dan juga tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa serta kerabat kerja yang bertugas. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
واجعله